Umat yang dikasihi, bagaimana kabar saudara? Baik, puji Tuhan. Standar ya semua kalau ditanya apa kabar, baik. Kadang-kadang perlu juga kita mengatakan kalau kita sedang tidak baik-baik saja. Bahwa hidup kita tidak selalu baik-baik. Tapi yang kita tahu apapun dan bagaimanapun kondisi kita, Tuhan Yesus selalu baik. Makanya ada lagu sekolah minggu. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saudara-saudara, kebaikan Tuhan itulah yang menjadi tema kita hari ini. Bagaimana kebaikan Dia menyentuh hati Anda dan saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terasa atau tidak terasa, pandemi COVID-19 memberikan kepada kita lifestyle yang baru. Betul? Di tempat ini ada yang pakai masker, ada juga yang tidak pakai masker. Itu lifestyle yang baru, salah satunya. Kita punya hak untuk pakai masker atau tidak pakai masker. Yang lain lagi, waktu bersuka cita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Gembiranya kita ada yang ketawa sampai, tapi ada yang tersipu-sipu, ada yang gembiranya manggut-manggut saja. Hak semua orang. Lalu tadi liturgos mengatakan kita boleh salam. Tadi dari atas saya namaste, tapi ada yang di bawah, Bu, saya ini. Itu ya. Semua orang punya hak berbeda-beda dan itu lifestyle yang baru sejak pandemi. Betul? Ada yang duduknya, yuk sini dekat saya, tapi ada jaga jarak ya, social distancing. Dan itulah perubahan yang kita alami sampai dengan hari ini. Karena itu saya paham. Kenapa kalau Imlek enggak pakai cepika-cepiki yang penting? Gitu kan? Itu. Tapi ini terjadi sebelum pandemi. Jadi ini adalah sebuah budaya. Nah, di tengah pandemi itu lahirlah anak-anak pandemi. Mereka juga punya lifestyle yang berbeda. Maklum sekarang saya sudah dipanggil Oma. Keponakan saya sudah punya anak. Tapi mereka tidak panggil Oma, panggilnya Ipoh. Ah, itu lain lagi deh tuh ya. Ini satu istilah baru yang mungkin buat anak-anak sekarang itu jenis makanan apa ya, ada di resto mana. Nah, ketika kami pertama kali bertemu ya sejak pandemi itu, lalu kan biasanya cuma video call, hai, begitu ketemu satu lifestyle-nya adalah kau di sana aku di sini. Saya sendiri waktu itu belum sadar karena seperti biasa kalau ketemu orang, apalagi cucu-cucu yang belum pernah saya ketemu muka dengan muka, jadi ketika ketemu langsung saya katakan halo, tangan saya buru-buru ini mau peluk, dan mereka langsung gini, mundur teratur. Kenapa? Ya itu. Karena dalam pandemi diajarkan kita tidak boleh saling menyentuh. Jadi kalau ketemu anak sekolah minggu umur 1 sampai dengan umur 3, nggak usah kepo. Sini ya, Oma peluk, peluk cium Teletubbies. Mereka akan katakan, hihi, jangan tersinggung. Karena itulah lifestyle yang diajarkan mereka kepada mereka. Dan mereka biasanya akan mengamati, kira-kira orang ini dekat atau enggak. Nanti kalau saya pulang, oke, kasih salam perpisahan dengan Ipoh. Cukup begini, LOVE. Bye. Saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan.
Keadaan seperti ini, sadar atau tidak disadari, membuat kita satu dengan yang lain punya jarak. Keadaan ini membuat kita tidak saling menyentuh, ini menimbulkan efek secara psikologis. Beberapa minggu yang lalu saya berkhotbah di GKI Mangga Besar. Saya berjumpa dengan penatua yang sangat ramah. Begitu ketemu dengan saya, dia langsung pegang tangan saya dan kemudian dia sampai pegangnya kuat-kuat. Ini orang yang kalau salaman pakai hati gini, saking kuatnya tangan saya memang lagi bengkak. Jadi terasa gini, sedep juga nih ya. Tapi ya namanya orang lagi salaman ya, ikut salaman. Habis itu saya memutuskan kalau gitu salaman jemaat, namaste saja. Karena memang buku-buku tangan saya sedang tidak sehat. Tapi sebelum saya salam namaste, saya izin dulu sama majelis. Nanti maaf ya, saya nggak ikut salam tangan ini namaste. Oh silakan Bu. Kenapa? Karena takut orang tersinggung. Saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Karena itu saya paham. Kalau bertemu dengan orang-orang terus stop dan jaga jarak. Tapi sekaligus di dalam semua pemahaman saya ada sedikit terbersit. Sedih juga ya. Kadang-kadang kepingin juga. Kita bisa saling memeluk. Kita bisa saling menjamah. Mengapa? Karena itulah yang dibutuhkan oleh setiap kita. Setiap orang siapapun dia, kita semua perlu disentuh. Saudara, sebetulnya saya menyiapkan satu TikTok, tapi satu dan lain hal di sini belum diizinkan, mesti izin dengan YouTube dulu. Jadi saya menemukan percakapan Bung Andi Noya. Saudara pasti tahu itu ada sebuah acara di televisi Kick Andy. Dia bercerita pengalaman dia. Suatu hari beliau bersama dengan istrinya bertemu dengan seorang psikolog. Karena ingin belajar tentang bagaimana bisa berelasi dengan anaknya yang kedua. Beliau punya 3 anak, 3-tiganya jagoan, laki-laki. Nah, mengapa mereka perlu belajar dan menghadap kepada psikolog? Karena anak yang kedua ini dalam perkembangannya dikatakan mengalami kesulitan. Lalu apa saran dari psikolog itu? Beliau menjelaskan, biasanya ketika kita punya anak pertama, kita sambut dengan tangan yang lebar-lebar dan album dia segini gitu ya. Album waktu dia berjalan, waktu dia tersenyum, fotonya banyak. Begitu punya anak yang kedua, kita sambut tapi tangannya segini. Dan albumnya cuma segini. Karena kita sedang sibuk. Nah begitu punya anak yang ketiga, gitu karena udah cukup lama ya. Kita sambut lagi dengan tangan yang begini dan albumnya juga segini. Jadi memang anak kedua itu anak yang perlu diperhatikan. Lalu apa saran psikolog? Beliau mengatakan psikolog menyarankan saya untuk banyak-banyak memeluk anak itu. Karena maklum sebagai seorang presenter dan orang yang aktif, ya apalagi acara-acara beliau juga punya rating yang cukup tinggi, waktunya sangat sempit bertemu dengan anak-anak. Itu sebabnya setelah dikatakan oleh psikolog harus banyak-banyak menyentuh dan memeluk anaknya. Bukan cuma anak yang kedua, anak 1, 2, 3 setiap kali ketemu dia sentuh, dia peluk. Dan ternyata luar biasa progresnya. Anak itu makin hari makin percaya diri, anak itu makin hari makin mandiri. Dan anak itu makin tahu bahwa dia dikasihi oleh orang tuanya.
Percakapan ini memberikan kepada saya satu pengalaman. Betapa powerfulnya, betapa dahsyatnya kekuatan dari sebuah jamahan, sentuhan, dan pelukan. Dia bisa memberikan daya dan energi. Sekarang coba kita praktekkan ya. Tapi jangan salah sentuh dan jangan salah peluk. Kalau Anda datang dengan pasangan, coba peluk dia. Boleh diperagakan? Biasanya anak muda langsung memberikan respon. Tapi kalau yang setengah muda itu agak sedikit slow down. Tapi kalau yang baby boomers slow motion dia kadang-kadang. Coba kita belajar lagi. Kalau kita datang dengan pasangan boleh disentuh. Jangan sampai saya turun nih, saya sentuh pasangan saya nih. Karena dia juga hadir di sini. Boleh? Oke ya Pak ya. Bu, bagaimana rasanya dipeluk oleh suami? Kita tanya ibu Pak. Oke, biar yang gimana? Gimana Bu? Wah gitu. Gitu ya. Bisa lebih erat lagi Pak? Wah. Luar biasa. Kalau kita datang dengan orang tua kita, bisakah kita memeluk dia? Boleh? Kita peluk. Luar biasa di ujung sana sampai Kalau kita datang dan samping kita itu adalah sahabat dia, boleh kita peluk dia? Luar biasa. Tuh, lihat anak kecil aja senang banget. Kalau dia bisa ngomong, saya mau tanya bagaimana kalau kamu dipeluk mamahmu rasanya. Mengapa saya katakan kita semua memerlukannya? Waktu saya kecil tuh ada lagu. Waktuku kecil hidupku amatlah senang. Senang di pangku. Terus itu yang nyanyi itu pasti seumur saya. Karena itu lagu kita tuh. Serta dicium. Karena emak-emak dulu suka timang-timang anaknya, peluk-peluk. Kalau emak-emak sekarang rada susah karena repot. Lebih banyak meluk laptop kali ya. Anak kecil itu kalau dia lagi nangis segera dipeluk langsung silent. Setiap kita membutuhkan sentuhan. Bukan cuma kita, tapi makhluk hidup yang lain pun demikian. Saya di rumah punya peliharaan yang sangat-sangat setia. 13 tahun dia sudah mendampingi saya. Dalam usianya yang tidak muda kata 13 kali 7. Berarti sudah 91 ini. Suatu hari dia terkena osteoporosis. Jadi jalannya mesti 4 kaki jadi 3 kaki. Dan kalau dia diangkat dia suka ini. Gitu. Saya sendiri bingung mesti apa malam itu. Tapi yang saya lakukan saya angkat dia. Saya gendong dia. Saya peluk dia dan saya taruh di dada saya. Sambil saya katakan, it's okay. Everything it's okay. Besok kita ke dokter. Setelah saya bilang itu, tidurnya bisa tenang. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mengapa tema kita hari ini bicara sentuhan? Karena itulah yang terjadi ketika dalam sebuah perjalanan pelayanannya, Yesus mampir dari rumah ibadat. Yesus bersama Yakobus dan Yohanes masuk ke rumah Simon dan Andreas. Jadi setelah dia melakukan pelayanan pekabaran Injil dari rumah ibadat, dia pergi ke rumah manusia seseorang, yaitu sahabatnya Petrus. Luar biasa Tuhan kita punya tali silaturahminya.
Dia mampir ke tempat bestinya, sahabatnya. Dan ternyata mampirnya itu bukan sekedar mampir loh. Bukan sekedar ngobrol atau minum-minum teh, enggak. Walaupun tidak dijelaskan dalam narasi itu, bahwa di situ dikatakan bahwa ibu mertua Simon terbaring karena demam, mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Tapi kalau Yesus nggak mau masuk juga nggak soal kan. Tapi ternyata kehadiran Yesus bukan sekedar untuk mampir, tetapi kehadiran Yesus adalah dia hadir untuk seisi rumah. Dan ternyata keadaan waktu itu, mertua Simon sedang sakit. Sakitnya demam. Harap kita pahami dalam konteks waktu itu, demam itu jangan dibayangkan seperti sekarang demam karena kena virus, bakteri dan sebagainya. Tidak. Karena kalau kita lihat urutan cerita ini sampai dengan ayat 39 terkait dengan kuasa setan. Jadi ada dalam konsep pemikiran orang pada waktu itu, penyakit ini disebabkan karena ada kuasa lain yang mengganggu. Itu sebabnya ibu mertua Simon Petrus yang sakit demam ini enggak dipanggilin tabib yang ngobatin seperti juga kita saat ini mungkin tenaga medis. Tapi situasi ini dipakai oleh Simon Petrus untuk memberitahu kepada Yesus kondisi ibu mertuanya. Dan ternyata bagaimana respon Yesus? Dia nggak pakai tunda, dia nggak pakai tunggu, dia nggak pakai ntar ya saya pikir-pikir lagi ya, ntar ya saya rasa-rasa lagi, ntar ya kalau saya sempet ya, ntar ya kalau saya mau ya, enggak. Tapi dikatakan di situ ia mendekat. Jadi artinya adalah setelah dia mendapat berita tentang kondisi ibu Simon Petrus seperti ini, Yesus merapat, Yesus mendekat. Bukannya ibu Simon Petrus ini yang mendekat, tetapi Yesus yang mendekat. Itu jempolnya Tuhan kita. Dia yang menghampiri. Dan setelah itu dikatakan dia memegang tangannya. Enggak gini, salam namaste ya enggak loh. Ini sebabnya tema kita hari ini menyentuh. Artinya ada sesuatu yang dilakukan oleh Yesus yang dimana tubuhnya itu menjamah ibu mertua Simon Petrus. Saudara, apa yang terjadi? Dikatakan di situ dan ia membangunkannya. Jadi artinya dia menjamah itu untuk bangun. Jangan tidur. Kenapa kalau rebah itu tidur itu nanti tergeletak. Itu berarti kuasa dari di luar kuasa Allah itu yang menjadikan orang ini sakit. Kamu bangun, bangkit. Bangun itu bangkit, saudara. Pakai bahasa anak milenial sekarang, move on. Jangan diam aja. Dan setelah itu apa? Demam itu meninggalkan dia. Sentuhan Yesus memulihkan. Saya nggak pakai kata menyembuhkan, memulihkan. Bahasa Inggris mengatakan touching is healing. Kita kan belakangan ini tren ya, ketemu ibu-ibu di Lipo Mall, bu lagi apa? Lagi healing. Padahal mah dia lagi belanja, tapi ngomongnya healing. Oh, healing identik dengan belanja. Ntar lagi ketemu di salon gunting rambut. Bu lagi oh ini ya. Hai bu, ya nih bu Elizabeth lagi healing. Oh ke salon teh healing gitu ya. Orang sekarang perlu healing. Mengapa saudara? Tanpa kita sadari atau kita sadari. Pandemi COVID-19 menunjukkan siapa kita. Siapa Anda dan saya? Kita semua makhluk yang rapuh. Kita semua adalah makhluk yang perlu disentuh.
Kita semua mengalami sakit. Dan terutama bukan sakit ragawi. Tapi tubuh, roh, dan jiwa kita mengalami sakit. Itu sebabnya belakangan ini topik tentang mental illness banyak dibicarakan. Bahkan beberapa kesempatan ketika saya ada di jalan, ada ambulans yang khusus untuk mengangkut orang yang mengalami mental illness. Ada rumah sakit yang khusus untuk merawat pasien-pasien mental illness. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Ibu mertua Simon Petrus mengalami sentuhan, jamahan dari Allah yang dihadirkan dalam sentuhan Tuhan Yesus. Dan dia mengalami kepulihan. Kepulihannya adalah kepulihan yang total. Ketika Allah datang, dia memulihkan. Memulihkan apa yang Allah lakukan di sini? Memulihkan yang terutama, bahwa ibu mertua Simon Petrus ini dipulihkan lagi dalam relasi dia dengan Allah. Karena dalam konteks itu dia sakit karena ada kuasa jahat. Dan ketika Allah memulihkan, maka kuasa jahat itu tidak lagi berkuasa, melainkan kuasa Allah yang bekerja di dalam ibu mertua Simon Petrus. Dan itu artinya dia tidak lagi dibelenggu oleh sakit penyakit yang membuat dia tidak berdaya dan tidak bisa melakukan apa-apa. Hidupnya menjadi stuck. Wah, orang kalau udah stuck ya saudara. Saudara pernah mengalami kan kalau di jalan lagi stuck, nggak bisa ngapa-ngapain. Mau ninggalin mobil di jalan juga nggak bisa. Mau kemana juga nggak bisa. Saya pernah mengalami hal itu saudara-saudara. 2 jam saya harus stuck di jalan tol. Nggak bisa ngapa-ngapain. Mau keluar mobil itu mobil kan nggak bisa jalan sendiri. Di dalam mobil juga kita lagi mikirin tuh bensin cukup atau enggak. Kita mau buang air kecil juga kita bingung karena ini kan bukan bus malam, tidak ada toilet di dalam. Orang yang stuck, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dan kuasa Allah yang menjamah ibu Simon Petrus itu melepaskan semua belenggu itu. Indikatornya apa? Yang kedua dikatakan di sini. Dan ketika demam itu hilang, perempuan itu melayani mereka. Yang tadinya stuck gak bisa ngapa-ngapain, yang tadinya tidak berdaya, menjadi berdaya. Dia bisa melakukan sesuatu yang tadinya nothing menjadi bisa doing something. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Tiap hari sebetulnya Tuhan menyentuh hati kita. Tiap hari hidup kita adalah hasil dari sentuhan Tuhan. Tapi kadang-kadang, bahkan mungkin sering-sering, kita tidak merasakan kekuatan sentuhan itu. Suatu kali saudara, saya dikirimin TikTok lucu sekali. Dan ini real. TikTok itu memberi pesan gini. Ada seorang anak muda tato kanan kiri. Suatu hari dia kena accident. Nah ketika badannya terasa nggak enak, siapa orang pertama yang dicari? Mamanya. Lalu mamanya itu ambil arak gosok sambil menyentuh ini. Terus dia bilang, "Mak, bagian sini, mak." Lalu TikTok itu bilang, badan sih boleh kayak Hulk, tapi hatinya Hello Kitty. Sakit masih cari mamanya. Kenapa? Karena dia tahu begitu disentuh oleh mamanya pasti baik.
Ada banyak orang yang mungkin dalam kesibukannya tidak menyadari kekuatan sentuhan Tuhan. Dia pikir apa yang dia alami sehari-hari itu adalah sesuatu yang wajib Tuhan berikan buat dia. Orang Inggris bilang taken for granted. Tapi ketika dia sudah kehilangan itu, dia baru menyadarinya. Saudaraku, kekuatan sentuhan itu yang pernah dirasakan oleh almarhum oma saya. Oma saya di hari tuanya yang sangat tua itu dia kena stroke. Dia punya dokter langganan dekat rumah. Suatu hari dokter ini sedang cuti. Dia pergi ke Belanda. Karena istrinya ada keturunan Belanda, cukup lama, lebih dari 3 bulan. Suatu hari oma saya sakit demam. Oleh mama dan papa saya dibawalah ke dokter dekat rumah juga. Dokter itu juga biasa mengobati kami. Pulang dari dokter, oma saya masih dalam kondisi yang lemah. Seperti biasa, waktu itu setiap hari Senin, kan hari Senin hari liburnya pendeta, waktu itu saya pulang. Lalu saya tanya, Mam gimana? Oma gimana keadaannya? Udah 3 hari ini walaupun ke dokter masih demam, masih makannya sedikit. Oh begitu. Terus saya katakan, saya panggil dokter langganan oma saya itu Koko. Si Koko udah pulang belum? Menurut susternya sih kemarin dia mesti udah sampai Indonesia. Saya coba datang ke tempat praktek dan ketemu suster. Sus, dokter praktek gak hari ini? Praktek. Oke, saya daftar dulu ya buat oma. Praktek jam 4. Non datangnya jam 3 ya karena dokternya rame sekali. Tapi nanti masuknya dari garasi aja karena tetangga gitu ya. Jadi sore itu saya tungguin oma saya dan saya katakan nanti kita ke dokter si Koko. Oke. Lalu dia bilang gini, nanti kalau ke dokter ganti baju ya. Mau pakai baju yang bagus. Oke. Oma saya tuh berkebaya. Pakai kainnya yang itu. Oke. Lalu saya dorong dia pakai kursi roda ke dokter. Seperti biasa dokter ini ramah sekali, dia buka pintu. Apa kabar? Dia tepuk-tepuk oma saya. Ada panas sedikit ya, demam. Pegang keningnya. Tenang. Ambil temperatur. Dia terus ngomong. Lalu dia bilang, gak ada yang serius. Ntar pulang minum ya ini. Dikasih 3 macam. Lalu dia bilang tepuk-tepuk oma saya. Baik dah. Jangan kesini lagi. Baik. Begitu keluar dari ruangan mukanya merah. Tadinya turun gitu ya. Begitu sampai di rumah saya bilang makan dulu. Oma saya bilang jangan minum obat dulu. Jangan, makan dulu. Makan. Dan hari itu makannya yang biasanya 3 sendok bisa 10 sendok. Setelah itu dia makan obat, besoknya saya telepon mama saya, dia bilang ini, gimana dia masih tidur? Udah berjemur, udah minum susu, udah ini dan udah itu. Wah, belum 24 jam loh. Lalu saya telepon ke dokter. Saya bilang, kok tadi kasih obat apa? Enggak kasih obat. Itu tadi apa? Vitamin. Baik tuh. Coba. Saya langsung berpikir. Kekuatan sebuah sentuhan. Karena itu saudara-saudara, Tuhan datang kepada kita untuk menyentuh kita. Dan sentuhan itu terjadi dalam segala situasi. Dan percayalah, kalau dia menyentuh, touching is healing.
Mari kita nyanyikan satu lagu. Saya sudah ditemani oleh sahabat saya, para kantoria dan pianis. Ada sebuah lagu di dalam pelengkap Kidung Jemaat. Gak apa-apalah, salah-salah sedikit nyanyi gak soal. Tapi pasti Anda tahu lagu ini. Dia jamah, ku di jamah. Refrennya saja. Meluap sukacitaku, meluap sukacitaku, Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Mari saudara kita nyanyikan refrennya saja. Dijamah, oh dijamah, meluap sukacitaku, Tuhan Yesus menjamahku, Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Satu kali lagi kita nyanyikan ini. Dijamah, oh dijamah, meluap sukacitaku, Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan